Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Tresna Nurdiani Agustin dengan NIM 2000821, Nunung Nurhayati dengan NIM 2008984, dan Lala Sulistya Putri dengan NIM 2009745. Di sini, kami akan memaparkan materi mengenai penilaian metakognitif reflektif. Pengertian metakognitif. Menurut Flavel menggambarkan metakognitif sebagai pengetahuan seseorang tentang proses kognitifnya, pemantauan aktif dan peraturan konsekuen, dan mengorkestrasikan proses ini dalam kaitannya dengan objek kognitif dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Metakognitif dapat diartikan sebagai berpikir seseorang tentang berpikirnya sendiri atau thinking about thinking. Konsep metakognitif menurut Musa dan Beard memandang metakognisi sebagai sebuah konsep multisegi, sedangkan menurut Van der Gief dan Goh memandang konsep metakognisi sebagai kemampuan kita dalam berpikir tentang pikiran kita sendiri, sedangkan menurut Brown memandang konsep metakognisi memiliki 4 akar sejarah, yang keempatnya telah menjadi fondasi bagi pendekatan pembelajaran. Aspek metakognisi. Yang pertama, metakognisi pengetahuan, yang kedua, metakognisi pengalaman, dan yang ketiga, metakognisi kontrol atau penggunaan strategi. Metakognisi pengetahuan. Pengetahuan metakognisi adalah pengetahuan yang diperoleh tentang proses-proses kognitif, yaitu pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengontrol proses kognitif. Metakognitif pengetahuan mengacu pada keyakinan dan teori-teori bahwa individu memiliki kognisi mereka sendiri, seperti keyakinan tentang makna jenis berpikiran tertentu dan keyakinan tentang efisiensi kontrol memori dan kontrol kognitif. Metakognisi pengetahuan secara sederhana dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang kemampuan berpikir yang dimilikinya. Pengetahuan metakognisi. Metakognisi pengetahuan ini dapat dibedakan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, pengetahuan tentang person. Pengetahuan person adalah pengetahuan tentang bagaimana seseorang belajar dan pengetahuan tentang sejumlah faktor yang mempengaruhi seseorang tersebut belajar. Pengetahuan person ini mencakup apa yang diketahui seseorang tentang dirinya sebagai seorang siswa dan keyakinan yang dimilikinya tentang segala hal yang memandu dirinya mencapai keberhasilan belajar atau segala sesuatu yang menyebabkannya gagal dalam belajar. Pengetahuan ini selanjutnya dikenal pula sebagai konsep diri. Untuk yang kedua, pengetahuan tugas. Pengetahuan tugas adalah pengetahuan yang berkenaan dengan tujuan, kebutuhan, dan tugas-tugas alamiah belajar. Pengetahuan ini mencakup pengetahuan tentang bagaimana mendekati dan menyelesaikan sebuah tugas yang dihadapi seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga, pengetahuan strategi. Pengetahuan strategi adalah pengetahuan tentang berbagai strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagai contoh, dalam pembelajaran membaca, pengetahuan ini berhubungan dengan pengetahuan tentang beragam strategi membaca yang dapat digunakan untuk memahami bacaan. Selanjutnya terdapat metakognisi pengalaman. Metakognisi pengalaman adalah pengaturan kognisi dan pengalaman belajar seseorang yang mencakup serangkaian aktivitas yang dapat membantu dalam mengontrol kegiatan belajarnya. Metakognisi pengalaman meliputi penilaian tentang makna peristiwa mental tertentu, misalnya pikiran, perasaan metakognitif sendiri, dan penilaian status kognisi. Nah, pengalaman-pengalaman metakognisi ini melibatkan strategi-strategi metakognisi atau pengaturan metakognisi. Strategi metakognisi merupakan proses yang berurutan yang digunakan untuk mengontrol aktivitas-aktivitas kognitif dan memastikan bahwa tujuan kognitif telah tercapai. Kemudian, metakognisi pengalaman terdiri dari 3 proses, yaitu proses perencanaan, proses pemantauan, dan proses evaluasi.
Proses perencanaan merupakan keputusan tentang berapa banyak waktu yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu strategi apa yang akan dipakai, sumber apa yang perlu dikumpulkan, bagaimana memulainya, dan mana yang harus diikuti atau tidak dilaksanakan lebih dulu. Yang kedua yaitu proses pemantauan. Proses pemantauan merupakan kesadaran langsung tentang bagaimana kita melakukan suatu aktivitas kognitif. Proses pemantauan membutuhkan pertanyaan seperti, adakah ini memberikan arti? Atau dapatkah saya untuk melakukannya lebih cepat? Dan sebagainya. Yang ketiga yaitu proses evaluasi. Proses evaluasi memuat pengambilan keputusan tentang proses yang dihasilkan berdasarkan hasil pemikiran dan pembelajaran. Misalnya, dapatkah saya mengubah strategi yang dipakai? Apakah saya membutuhkan bantuan? Dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, terdapat metakognisi kontrol atau penggunaan strategi. Metakognisi kontrol adalah respon yang dibuat individu dalam mengendalikan kegiatan sistem kognitif mereka. Metakognisi ini mengacu pada pendekatan dan strategi siswa dalam tujuan belajar tertentu. Nah, selanjutnya ada strategi meningkatkan kemampuan metakognisi pada siswa. Blackie and Spence mengemukakan bahwa strategi-strategi atau langkah-langkah untuk meningkatkan keterampilan metakognisi diantaranya yang pertama yaitu mengidentifikasi, yang kedua yaitu berbicara tentang berpikir atau talking about thinking. Selama membuat perencanaan dan pemecahan masalah, guru boleh menyuarakan pikiran, sehingga siswa dapat ikut mendemonstrasikan proses berpikirnya. Kemudian, pemecahan masalah berpasangan merupakan strategi lain yang berguna pada langkah ini. Seorang siswa membicarakan sebuah masalah, mendeskripsikan proses berpikirnya, sedangkan pasangannya mendengarkan dan bertanya untuk membantu mengklasifikasi proses berpikirnya. Yang ketiga yaitu membuat jurnal berpikir atau keeping thinking journal. Cara lain untuk mengembangkan metakognisi adalah melalui penggunaan jurnal atau catatan belajar. Jurnal ini berupa buku harian di mana setiap siswa merefleksikan berpikir mereka, membuat catatan tentang kesadaran mereka terhadap ambiguities dan ketidakkonsistenan, dan kemudian komentar mereka tentang bagaimana berurusan atau menghadapi kesulitan yang terjadi. Yang keempat yaitu membuat perencanaan dan regulasi diri. Siswa harus mulai bekerja meningkatkan responsibilitas untuk merencanakan dan meregulasi belajar mereka. Kemudian yang kelima, melaporkan kembali proses berpikir. Aktivitas terakhir adalah memfokuskan diskusi siswa pada proses berpikir untuk mengembangkan kesadaran tentang strategi-strategi yang dapat diaplikasikan pada situasi belajar yang lain. Nah, adapun metode 3 langkah dapat digunakan, yaitu yang pertama, guru mengarahkan siswa untuk mereview aktivitas, mengumpulkan data tentang proses berpikir. Kedua, kelompokkan ide-ide yang terkait, kemudian mengidentifikasi strategi yang digunakan, dan yang ketiga, mereka mengevaluasi keberhasilan, membuang strategi-strategi tidak tepat, mengidentifikasi strategi yang dapat digunakan, kemudian dan mencari pendekatan alternatif yang menjanjikan. Kemudian langkah yang keenam yaitu evaluasi diri atau self-evaluation, yakni mengarahkan pengalaman-pengalaman evaluasi diri dapat diawali melalui pertemuan individual dan daftar-daftar yang berfokus pada proses berpikir. Secara bertahap, evaluasi diri ini akan lebih banyak diaplikasikan secara independen. Selain itu, adapun metode pengukuran metakognitif yaitu yang pertama ada peninjauan yaitu catatan verbal. Metode pengukuran retrospektif merupakan metode pengukuran keterampilan metakognitif
yang dilakukan setelah siswa mengikuti pembelajaran atau setelah siswa mengerjakan tes. Yang kedua yaitu pengukuran langsung. Metode ini merupakan metode pengukuran metakognitif yang dilakukan selama siswa mengikuti proses pembelajaran atau selama siswa mengerjakan tugas belajar dan tes tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu harapan, yakni pertimbangan belajar dan prediksi performa atau prediksi pengetahuan. Metode pengukuran ini merupakan metode pengukuran metakognitif yang dilakukan sebelum siswa menyelesaikan tugas atau tes tertentu ataupun setelah siswa menjawab tes, namun sebelum tes tersebut haruslah diperiksa oleh guru. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di kota Batu. Ucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.